juga alim ulama yang ada di sini, dan juga jajaran pemerintahan RT dan Bapak RW juga yang terhormat pengurus forum DKM Sepasir Angin dan juga jajarannya, juga yang terhormat bapak-bapak semua, hadirin wal hadirat yang saat ini kita bersama-sama di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalaulah kita ingin mendetailkan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita ingin berniat mendetailkan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, sungguh masa tidak cukup untuk kita mendetailkannya. Masa yang tersedia, waktu yang tersedia tidak cukup untuk mendetailkan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi dari seluruh nikmat, dari banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang terbesar itu adalah nikmat keimanan dan keislaman. Coba Pak, ada orang yang punya banyak harta, melimpah Pak, rumah di mana-mana Pak, mobilnya banyak Pak, tetapi kalau keimanannya tidak ada, keislamannya ringkih, sungguh nikmat harta yang banyak itu tidak dapat termaksimalkan. Ada orang yang kekar tubuhnya Pak, jasadnya begitu sehat, kuat, tapi tidak ada seberkah hidayah di dalam hatinya Pak. Maka nikmat itu sungguh akan mencelakakan dirinya dan orang lain. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min. Tetapi lihat Pak, kalau ada seberkah iman, secercah iman yang begitu kuat di dalam hati seseorang, walaupun hartanya sedikit, tubuhnya sampai pun dia hanya berada di atas tikar kesakitan, tapi ketika ada iman, maka dia sungguh bermanfaat pada dirinya dan orang lain. Benar tidak? Benar. Maka sungguh, maka nikmat yang paling banyak, nikmat yang paling besar yang dapat kita rasakan sekarang, Allah masih memberikan keimanan dan keislaman di dalam hati-hati kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya begitu senang hadir di tengah-tengah bapak-bapak semua. Kenapa coba? Ada satu alasan yang sampai pun saya mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena saya di tengah-tengah orang yang cahayanya terus bersinar. Yang saya berada di tengah-tengah orang yang sinarnya terus menyala-nyala. Yang nyala. Coba kita lihat di surah An-Nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Di ayat ini Allah menceritakan cahayanya Allah Subhanahu wa taala begitu sungguh luar biasa, cahaya di atas cahaya. Setelah Allah bercerita tentang cahayanya, maka cahayanya, nurnya Allah Subhanahu wa taala teraplikasi pada dua hal. Apa itu Bapak? Di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha
bil guduwi wal asal. Setelah Allah bercerita Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbah fi zujajah, hingga akhir ayat. Maka Allah mengungkapkan ayat selanjutnya, fi buyutin adinallah, di dalam rumah Allah, yang di rumah itu fi buyutin adinallah, yang Allah mengizinkan anturfa, diangkat, ditinggikan kalimat Allah, ditinggikan nama Allah, wa yuzkar fi hasmu, di situ di rumah itu dilakukan zikir yang setiap waktu pagi dan sore hari. Itu masjid. Maka aplikasi dari nurullah itu, cahaya Allah yang terus bersinar, cahaya satunya aplikasinya di masjid. Kalau nggak masjid itu hidup, maka cahaya itu akan menyebar, hidayah itu akan menyebar. Dan itu tidak cukup hanya masjid, Pak. Ternyata kalaupun itu ada masjid, tanpa disokong satu hal yang kedua ini, maka tidak akan muncul cahaya hidayah Allah itu akan menebar. Apa itu Bapak? Rijalun, di ayat yang selanjutnya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ya Allah. Dua hal inilah aplikasi cahaya Allah, hidayah Allah itu akan menyebar di bumi ini. Yang pertama masjid Allah, dan yang kedua rijalun. Nah, kalau kita berbicara rijal berbeda dengan zakar, Pak. Apa bedanya, Pak? Tidak semua zakar rijal, tapi dipastikan setiap rijal zakar. Paham nggak, Pak? Tidak setiap rijal, maaf, dipastikan setiap rijalun itu zakat, tapi tidak setiap zakat itu rijal. Kita butuh rijalun versi Al-Quran. Rijal itu apa, Pak? Lelaki sejati. Lelaki sejati dipastikan itu adalah berjenis kelamin laki-laki. Tapi tidak semua orang yang berjenis kelamin laki-laki dia lelaki sejati. Benar tidak, Pak? Oh, banyak tubuhnya di antara masyarakat kita yang tubuhnya kekar, tapi tidak muncul sifat laki-lakian. Benar tidak, Pak? Benar tidak? Benar tidak, Pak? Ada nggak di antara kita? Tidak. Sudah berarti ya. Masjid dan rijal itu menjadi dua hal untuk menebarkan hidayah Allah. Ada orang di jalanan dia tubuhnya kuat, tapi tidak mampu untuk melangkahkan kakinya ke masjid, Pak. Tapi ada orang yang tubuhnya lumpuh, tidak bisa melakukan apa-apa, tapi sungguh perjalanan ke masjid itu begitu ringan. Maka sesungguhnya ini adalah lelaki sejati yang tidak dilalaikan oleh perdagangan duniawi, Pak. Lalu kita sibuk di pasar, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya ada pembeli datang nih, lumayan dapat untung 50.000. 50.000 doang, Pak. Sholat udah ditinggalin. Lelaki macam apa, Pak? Maka cahaya Allah akan terus menyinari bumi ini pada dua hal ini, Pak, masjid dan rijal. Kita rindu pada rijal. Masjid kita sudah terlalu banyak, Pak. Banyak sekali, Pak. Di Madinah, sebesar kota Madinah, Pak, masjidnya cuma satu, Pak, Masjid Nabawi. Maka akan kita dapatkan riwayat ada laki-laki yang di pinggiran kota Madinah tanpa sedikit pun merasa berat untuk melakukan sholat, Pak, ke masjid. Kenapa? Karena ia dibentuk menjadi rijalun sesungguhnya, lelaki sejati. Lalu masjid kita banyak, Pak. Setiap blok bahkan ada 4 musola dan masjid, Pak. Tetapi apa, Pak? Sholat zuhur apa yang terjadi, Pak?
Kosong, Pak. Apalagi sholat subuh, Pak. Berapa orang, Pak? Ya, satu sop udah lumayan, Pak ya. Maka kita membutuhkan hijab. Kalaulah di antara kita muncul lelaki sejati versi Al-Quran, bukan versi orang-orang yang tidak punya pemahaman Islam yang baik, ya Pak ya. Nah, bermacam-macam Pak. Kalau lelaki sejati menurut versi artis, ya orang yang tampan, gagah. Nah, kalau para pemuda beda lagi. Versi Al-Quran, versi Al-Quran, versi Al-Quran. Baik Pak. Kota Madinah. Sesungguhnya kota Madinah itu kota yang sebelum datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Kota Madinah sebuah kota yang rusak dalam segala hal. Rusak. Segi ekonominya rusak Pak. Coba kita lihat Madinah sebelum datangnya Rasulullah. Yang menguasai ekonomi di sana siapa Pak? Orang Yahudi. Jadi di Madinah itu ada dua suku besar, suku Aus dan Khazraj. Dua suku ini dimanfaatkan oleh orang Yahudi. Dua suku ini berantem, orang Yahudi menikmati. Nah, makanya Pak, kalau kita berantem Pak, yang tertawa siapa Pak? Yang tertawa siapa Pak? Musuh sejati kita Pak. Musuh sejati kita. Tepuk tangan mereka Pak. Tepuk tangan orang Yahudi. Tepuk tangan orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan. Ateisme itu tertawa memanfaatkan kita. Potensi kita begitu besar Pak. Umat Islam di Indonesia, Masya Allah. Kalau kita keluar negeri Pak, di negara Arab sono Pak, mereka itu bangga dengan Indonesia. Bangganya apa? Negara mayoritas paling banyak umat Islamnya. Tetapi ketika mereka melihat tingkah umat Islam itu yang ada di luar, ini kok kualitasnya, hingga akhirnya mereka sedikit kecewa dengan jumlah yang banyak, tapi kualitasnya sangat-sangat disayangkan. Madinah rusak sebelum Rasulullah datang. Dari segi ekonomi, dari segi kesehatan juga Pak. Madinah itu kota yang penuh penyakit menular banyak. Dari segi kepemimpinan, krisis Pak mereka. Kalaulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlambat datang, Rasulullah hijrah hari ini. Kalaulah Rasulullah telat satu hari, sesungguhnya suku Aus dan Khazraj sudah akan mengangkat Abdullah bin Salam sebagai pemimpin mereka dari mereka. Kalaulah Rasulullah telat datang, karena dari suku Aus dan Khazraj ini tidak mendapatkan pemimpin yang pas, karena krisis leadership rusak. Dari segi akidah sudah rusak. Tetapi coba kita lihat, Rasulullah datang, kota yang tidak dianggap dulunya menjadi mercusuar peradaban. Kota yang aslinya rusak, kota yang aslinya rusak menjadi mercusuar peradaban umat ketika itu. Hingga Masya Allah, Romawi dan Persia tertutupi oleh bersinarnya Madinah. Dan itu tidak terlepas dari pondasi-pondasi yang ditanamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Pak? Keimanan yang ia kuatkan pada sahabat-sahabatnya, lalu kemudian mendirikan masjid sebagai pondasinya, lalu kemudian menyatukan persaudaraan di antara mereka. Ini pondasi Pak. Pondasi Pak. Pak, bukan perkara yang mudah menanamkan keimanan Pak.
Bukan perkara yang kita seperti membuka telapak tangan, Pak. Rasulullah menanamkan keimanan itu berapa lama, Pak? Dakwahnya Rasulullah di Makkah itu berapa lama, Pak? Berapa tahun, Pak? 13 tahun. Maka maksimal penanaman akidah, maksimal penanaman iman sesungguhnya cukuplah 13 tahun melihat metodenya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau lebih dari 13 tahun, hadirnya dai, hadirnya masjid melebihi 13 tahun, tetapi jamaah dan masyarakat kondisinya itu tidak mendapatkan keimanan yang mumpuni, ada yang salah pada penanaman, pada penyampaian terkait dengan hal itu. Kenapa? Karena Rasulullah cukup 13 tahun, Pak, menerapkan keimanan para sahabat. 13 tahun hadir rijal, hadir sahabat dan sahabiat. Setelah itu ada kota yang mantap menurut Rasulullah untuk ditegakkan. Dari situ munculnya agama Allah itu Madinah. Maka Rasulullah pergi ke Madinah dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di situ beliau sudah menanamkan keimanan. Maka yang ditekankan Rasulullah SAW yang pertama adalah senternya dulu, Pak. Basis mereka dulu untuk menyebarkan risalah ini. Masjid, Pak. Masjid. Setelah masjid tidak hanya cukup masjid, Pak. Setelah ada masjid yang dilakukan oleh Rasulullah SAW apa? Persaudaraan, ukhuwah. Maka tidak ada satupun orang muhajirin yang datang dari Makkah tidak mendapatkan saudaranya di Madinah. Bagaimana berhasilnya Rasulullah SAW mendapatkan keimanan yang kuat para sahabat Al-Ansar dan Muhajirin. Tidak ada satupun, Pak, orang-orang Muhajirin yang tidak mendapatkan saudaranya di Madinah. Semua mendapatkan saudara. Kalau dua hal ini roboh, maka yang selanjutnya tidak dapat kita lakukan. Pak, yang dilakukan Rasulullah SAW setelah itu apa, Pak? Dari segi perjanjian dengan orang dalam Madinah, perjanjian dengan orang-orang Yahudi, tidak bisa kita lakukan, Pak. Melangkah lebih jauh kita tidak bisa, Pak. Kalau apa, Pak? Persaudaraan kita masih berantakan. Kita tidak bisa ekspansi ke depan, melangkah lebih jauh. Kita akan monoton terus-menerus seperti ini kalau persaudaraan tidak tumbuh di antara kita, Pak. Gak bakal. Perlu kita ingat, Pak. Perbedaan itu fitrah. Coba lihat. Perbedaan itu fitrah. Buktinya, Pak, topi kita aja berbeda-beda, Pak. Peci kita aja berbeda-beda, Pak, yang kita pakai saat ini. Baju kita aja berbeda-beda, Pak, saat ini, Pak. Warna kulit kita aja berbeda-beda saat ini, Pak. Khilaf itu fitrah. Benar nggak, Pak? Aneh. Kalau misalnya Allah dengan segala kekuasaannya membuat wajah kita di sini sama. Siapa bapak ini, siapa bapak ini, bingung kita, Pak, kan? Iya kan, Pak, ya? Siapa bapak TKN, siapa jamaah, akan sama, Pak. Lawan perbedaan ikhtilaf itu adalah fitrah. Tapi jangan sama sekali ikhtilaf menjadi iftirah. Ikhtilaf menjadi iftirah. Berbeda, Pak. Khilaf dan firq. Beda, Pak. Khilaf itu suatu hal yang wajar. Firqah itu golongan, firqah itu adalah perpecahan. Umat disebut namanya faruq. Kenapa, Pak? Membeda. Memecah antara hak dan batil. Maka firqah itu adalah
perpecahan. Khilaf itu fitrah. Perbedaan itu manusiawi. Tapi jangan khilaf itu kita jadikan sebagai iftirah, penyebab kita untuk berpecah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hancurnya umat-umat terdahulu ahli kitab. Hancurnya ahli kitab itu kenapa? Karena kebiasaan mereka setelah ikhtilaf maka mereka iftirah. Kebiasaan mereka menjadi sangat tidak masuk akal. Ketika Allah sudah memberikan kita cahaya hidayah berupa Al-Quran, Allah telah berikan kepada kita sebagai petunjuk, lalu kemudian kita mengikuti sunnah orang-orang kita berpecah belah. Masya Allah. Allah sudah memberikan kita hidayah, Allah sudah memberikan kita Al-Quran, Allah telah menyatukan hati-hati kita, lalu kemudian kita berpecah belah. Kita sepertinya mengikuti sunnah-sunnahnya orang-orang ahli kitab, yang hingga akhirnya mereka saat sekarang berpecah. Maaf, tidak akan pernah ketemu Katolik dan apalagi satu lagi, Protestan. Tidak akan pernah ketemu. Yahudi juga seperti itu, Pak. Tidak akan pernah ketemu. Karena memang fitrah, kebiasaan mereka itu ya Rasulullah bilang, jangan kalian seperti ahli kitab yang ketika mereka sudah diberikan petunjuk oleh Allah, mereka bercerai-berai, mereka hancur akibatnya. Masya Allah. Kita sudah Allah berikan hidayah, kita Allah berikan tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kita kemudian berpecah belah. Coba kita lihat Pak, pada perang Jamal Pak, yang orang-orang Syiah menangkap hal ini untuk menyudutkan Bunda Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah. Perang Jamal, setelah selesai perang Jamal, Aisyah duduk di keranda ontaknya di hadapan kaum muslimin. Di hadapan kaum muslimin. Apa yang disampaikan oleh Bunda Aisyah? Wahai kaum muslimin, sesungguhnya yang terjadi antara saya dengan Ali hanya perkara kecil saja, seperti kalian antara kalian dengan saudara kalian. Perkara kecil saja, perkara kecil, sungguh perkara kecil yang tidak mestinya kita membesar-besarkannya. Seperti perpecahan antara saudara dengan adiknya, seperti perkhilafan antara saudara dengan adiknya. Itu kata Bunda Aisyah. Maka untuk kedepannya kalian tidak perlu untuk berpecah belah. Ini sungguh menjadi alasan untuk menolak apa yang dikatakan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah terkait dengan mereka menghinakan Aisyah. Maka juga ketika Aisyah sudah menyampaikan itu di hadapan kaum mukminin dan muslimin, maka Ali juga hadir di situ menyampaikan hadapan kaum muslimin. Benar apa yang disampaikan oleh ibu kalian. Maka apa yang menjadi alasan kita untuk berpecah belah? Hanya karena kunut kita berpecah belah, mencaci bahwa saya benar, dia yang benar. Masalah khilafiyah, furu'iyah saja. Maka tidak ada alasan membuat kita untuk berpecah. Karena hanya masalah celana saja, karena masalah baju yang kita pakai saja, karena masalah peci yang kita pakai saja, tidak menjadi alasan sesungguhnya untuk kita berpecah belah. Tidak ada alasan. Coba kita lihat kisahnya Harun dan Musa alaihissalam. Musa pergi ke Tur Sina 40 hari 40 malam untuk
berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah satu-satunya nabi Khalilullah yang sering berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. 40 hari 40 malam. Maka datang Samiri. Samiri ini umatnya Musa. Salah satu umatnya Musa yang taat pada Musa. Samiri. Maka Samiri datang. Allah anugerahkan kepada Samiri untuk bisa melihat Jibril. Melihat Jibril ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka Samiri melihat Jibril dengan kudanya dan mengambil bekas pijakan kudanya, dilempar kepada barang hiasan yang terbentuk dari sapi. Oleh Samiri, bekas pijakan Jibril, kudanya Jibril dilemparkan ke hiasan berbentuk sapi tadi. Maka sapi itu mengeluarkan suara. Maka sapi itu mengeluarkan suara persis sapi yang asli. Maka Samiri mengatakan kepada Bani Israel, ini adalah Tuhanmu dan Tuhan Musa. Panasya, kata Samiri, ini adalah Tuhanmu dan Tuhan Musa. Tetapi Musa lupa. Dia lupa. Masya Allah. Akhirnya Bani Israel berpecah. Ada yang menuhankan sapi itu, ada yang tidak mau. Tugas peran Harun di situ terlibat ketika Musa tidak ada. Ini maka penting untuk membuat wakil kita, Pak. Dalam organisasi perlu wakil seperti Musa memberikan mandat kepada Harun ketika Musa pergi ke Tursina 40 hari 40 malam untuk menjalankan visi-misinya Musa. Wahai datang Musa melihat kondisi seperti itu. Sebenarnya ketika Harun, Nabi Allah Harun terus mengingatkan umatnya Musa untuk tidak menyembah apa yang disembah oleh Samiri. Tapi tetap Musa datang, itu tetap saja berlaku. Penyembahan pada sapi itu berlaku. Lalu Musa marah. Saking marahnya, jenggotnya Harun dipegang dan kepalanya ditarik, pegang kepala dan jenggotnya. Kenapa kamu tidak berlaku keras? Kenapa kamu tidak berlaku keras? Kata Harun, kata Musa kepada Harun. Saya takut, kata Harun di dalam surat Qasas ayat 94. Saya takut tidak menunaikan amanah darimu. Kenapa? Karena memecah belah Bani Israel. Masya Allah. Di kondisi itu yang diprioritaskan oleh Harun adalah persatuan umatnya. Tetap dakwahnya Harun dilakukan. Tapi juga tidak menyampaikan bahwa persatuan umat itu penting. Lalu Musa menghakimi Samiri. Apa yang membuat melakukan seperti itu, kata Musa? Apa yang melakukan seperti itu? Untuk membawa umatku sebagai umatku untuk menyembah hewan, untuk menyembah patung hewan. Maka Samiri mengatakan, karena hawa nafsuku mengajakku untuk seperti itu. Bahaya juga hawa nafsu. Hawa nafsu begitu dahsyat. Maka persatuan itu penting dan perpecahan itu, kata Ibnu Abbas itu Pak, Abdullah bin Abbas
umur 13 tahun. Abdullah bin Abbas umur 13 tahun. Bayangkan Pak ya, anak-anak kita umur 13 tahun sekarang apa yang dilakukan oleh mereka. Rijal yang salah satu dilahirkan oleh Rasulullah, Abdullah bin Abbas, umur 13 tahun, sudah menjadi penulis wahyunya Rasulullah SAW dan menjadi mutarjimnya Rasulullah SAW dalam bahasa Syriani. Bahasa Syriani. Rasulullah menugaskan Abdullah bin Abbas untuk belajar bahasa Syriani 13 hari 13 malam, maka itu tuntas dilakukan oleh Abdullah bin Abbas, mahir dalam bahasa Syriani. Masya Allah. Itulah konsep kita, konsep Rasulullah SAW bersama sahabat. Kalau kita fokus pada satu hal, itu akan bisa tuntas kita lakukan. Terkadang kita, masa kita untuk belajar itu terlalu banyak Pak, tetapi entah apa yang kita pelajari. Umur Abdullah bin Abbas 13 tahun mampu mahir bahasa Syriani dan menjadi penulis wahyunya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ikhtilaf syarrun. Tasbih sangat-sangat keras beliau untuk mewanti-wanti perbedaan. Kalau ulama kita yang lain mengatakan bahwa ikhtilaf itu adalah fitrah, bisa jadi yang membawakan rahmat, bisa jadi yang membawa perpecahan, iftiraq. Abdullah mengatakan ikhtilaf syarrun, maka ditafsirkan oleh ulama-ulama yang lain bahwa yang dimaksud Ibnu Abbas itu adalah ikhtilaf yang membawa perpecahan. Tidak bisa kita tinggalkan Pak, kita tidak bisa memungkiri terkait dengan perbedaan ini Pak. Tetapi, Masya Allah, ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah dua orang yang aslinya mereka saling mencintai karena Allah, lalu berpisah, itu pasti disebabkan oleh kotornya satu hati di antara mereka. Tidak munculnya ukhuwah di antara kita, munculnya perpecahan di antara kita karena masalah hilaf-hilaf yang sepele. Bisa jadi mungkin karena dosa-dosa kita Pak. Terlalu banyak mungkin dosa-dosa kita Pak, hingga semua kita merasa benar dan yang lain itu salah. Bahkan yang secara fitrahnya pun itu benar, hilafnya. Orang pakai baju ini dianggap salah, padahal itu ya boleh-boleh saja. Benar apa yang disampaikan Rasulullah. Sebab perpecahan di antara dua orang yang saling mencintai aslinya karena Allah, maka mereka berpisah, itu disebabkan karena kotornya hati di antara mereka. Mungkin itu juga penyebabnya hingga akhirnya perpecahan terus menyala di antara kita umat Islam. Karena kita begitu munafiknya. Karena kita sesungguhnya membutuhkan istighfar, yang istighfar itu membutuhkan istighfar, bukan hanya sekedar lisan beristighfar. Karena sesungguhnya mungkin itu disebabkan karena hati-hati kita yang di depan orang banyak, kita betul-betul taat dan tunduk kepada Allah, tetapi ketika kita bersunyi-sunyi, kita betul mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu akan menjadi penyebab salah satu kotornya hati kita. Ketika kotoran itu ada pada hati kita, maka orang terkadang dianggap salah, walaupun sesungguhnya itu tidak membuka celah untuk kita berbeda, bercerai, berpecah. Maka ikhtilaf itu fitrah, persatuan itu wajib, dan salah satu wasilah kita untuk terus memupuk persatuan adalah tazkiyatun nafs. Itu menjadi urgent, itu menjadi penting Pak. Maka ketika hati kita luas, ketika hati kita bersih,
maka saudara seakidah kita itu akan muncul menjadi saudara yang benar-benar saudara kita. Lalu sekarang apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi, Pak? Saudara se-Islam kita itu seperti lalu apa yang terjadi sekarang, Pak? Jangankan masalah. Sesungguhnya saudara yang paling kuat ikatannya itu kata Rasulullah, Pak. Saudara seiman, saudara seakidah. Lalu saudara kita seiman dan seakidah sekarang dia ada musuh gitu kan? Nah, gimana coba? Karena gelapnya hati kita, gelap hati kita. Saudara kirobat kita, kirobat itu saudara, masih ada tali hubungan persaudaraan, Pak. Masih ada tali persaudaraan, ada dua haknya. Yang pertama, karena dia seorang muslim, maka itu adalah saudara seakidah kita. Yang kedua, karena ia adalah kirobat kita, tetapi dianggap musuh, Pak. Ini yang terjadi. Gambaran untuk izzat kaum muslimin sekarang setidaknya kita bisa lihat pada masjid-masjid kita, pada musola-musola kita. Itu ada gambaran kecil. Ya Allah, kita berbicara surat Rum, perlu kita bicarakan surat Rum satu lagi. Di dalam surat Rum itu, ketika awal surat Rum Allah mengatakan apa, Pak? Awal surat Ar-Rum itu apa, Pak? Mulibatir Rum. Ada satu penaklukan yang belum bisa kita tuntaskan, penaklukan kota Romawi. Yang ini menjadi nubuatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menaklukkan Romawi ini akan bisa kita lakukan. Ini, Pak. Di dalam surat Rum yang sangat familiar di antara kita, kalau kita dapat undangan pernikahan apa, Pak? Ayat apa itu, Pak? Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Itu yang familiar. Tapi tidak boleh kita kesampingkan ayat ini dengan menaklukkan kota Romawi yang akan kita lakukan. Kita akan bisa menaklukkan kota Romawi, Pak. Yang pertama, salah satunya basic kita, keluarga harus kuat. Pasangan hidup kita menjadi awal untuk kita membina rumah tangga. Kalau kuat rumah tangga kita, Pak, ini menjadi salah satu kunci untuk kita akan melakukan bumi. Yang kedua, di dalam surat Rum kita akan juga menemukan wa'atiullah wa atiur rasul wala tafarraqu wa tadhhabu wa tafsalu wa tadhhabu rihukum. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Kalian jangan berpecah belah. Kalau kalian berpecah belah, maka aura kebudayaan, aura kewibawaan kalian itu akan pergi. Masya Allah. Ternyata kita akan bisa menaklukkan bumi ini di atas janji Allah, di atas tauhid. Yang pertama, keluarga kita kuat, pasangan kita menjadi pasangan yang terbaik yang harus kita carikan. Jangan menyesal ya, Pak, dapat pasangan yang sekarang ya, Pak, ya. Masih ada kesempatan, Pak. Yang satu masih ada dua, tidak. Kalau tidak, pastikan nanti anak cucu kita punya pasangan yang baik. Amin. Yang kedua, agar kita bisa menaklukkan bumi ini di atas janji Allah, jangan berpecah belah. Masya Allah, semua itu. Jangan berpecah belah. Dan gambarannya itu masjid dan musola kita, Pak. Kalaulah musola kita masih berpecah belah, saya kalau DKM-nya ini saya tidak mau sholat jamaah di situ. Nah, saya kalau DKM-nya ini mending saya di musola yang lain. Allah ya Karim. Sampai seperti itu kondisi kita, kualitas personal umat Islam.
Saya kalau imamnya itu nggak mau sholat di situ. Itu gambaran kita. Itu gambaran musola, gambaran di dalam musolanya. Belum lagi gambaran antara masjid dengan masjid yang lain. Masya Allah, terlalu banyak potensi kita kalau kita bersatu, Pak. Allah yang dari terlalu banyak potensi kita kalau kita bersatu. Tadi saya sudah diingatkan oleh Ustaz ya, sudah lebih 5 menit awal. Saya tutup saja. Kita memohon kepada Allah agar Allah terus menuntun kita kepada hidayah. Amin. Agar Allah terus menuntun kita untuk terus menyucikan hati-hati kita. Hingga dari hati yang bersih muncul kekuatan iman yang mempereratkan persaudaraan di antara kita. Hingga akhirnya kita bisa memunculkan kemuliaan agama Allah ini, memaksimalkan peran kita sebagai abd dan khalifah. Sekali lagi kita mohon kepada Allah untuk Allah terus menuntut kita. Segala kebenaran itu datang dari Allah, sementara kesalahan itu datang dari saya dan dari syaitan. Untuk kesalahan itu saya mohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada Bapak dan Ibu sekaliannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih